Silahkan duduk. Silahkan duduk jemaat sekalian. Tes suara saya bisa terdengar? Oke. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Khususnya bagi rekan-rekan yang baru pertama kali hadir bersama kita di Gereja BC Serpong, selamat datang. Kiranya ibadah pagi hari ini menjadi kekuatan yang baru, penyegaran bagi jiwa kita dalam mengikuti Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita akan bersama-sama sebelum mendengarkan khotbah pagi hari ini. Saya mengajak kita membuka Alkitab atau saudara bisa mengikuti dari layar. Kita akan membaca dari satu perikop firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Vega. Shalom jemaat-jemaat sekalian. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, Sampai berapa lama, ya Tuhan? Lalu jawabnya, Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami ingin mendengar suara-Mu. Kami berdoa Bapa, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, bekerjalah di dalam diri setiap kami. Agar ketika kami mendengar firman-Mu, hidup kami diubahkan. Kami bisa semakin mengenal Engkau, semakin hidup seturut kehendak-Mu. Bantu hamba-Mu yang lemah dan penuh keterbatasan ini, agar firman-Mu berbicara dengan setia dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kalau kita pergi ke sebuah toko buku, saya tahu kita zaman sekarang ini udah nggak pernah ke toko buku ya, tapi bayangkan, saudara masuk ke Gramedia, masih ingat ada Gramedia?
Atau saudara mungkin secara virtual di Tokped atau Shopee, saudara mungkin browsing buku-buku paling top seller sekarang. Atau misalnya top 10 ya, best seller sekarang ini. Buku-buku apa yang saudara akan temukan? Nah, satu hal yang menarik adalah saudara akan menemukan biasanya dari 10 buku paling populer, salah satunya biasanya adalah buku-buku biografi atau autobiografi dari tokoh-tokoh yang terkenal, seperti atlet, mungkin presiden, atau CEO perusahaan besar. Nah, mengapa buku-buku autobiografi seperti itu sangat populer? Karena mereka biasanya, kalau kita baca, bisa menginspirasi kita dengan hidup mereka, dengan kelebihan mereka, dengan kerja keras mereka, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hal yang sama juga sering kali kita alami ketika kita membaca buku atau mendengar kisah tentang tokoh-tokoh Kristen. Saya ingat saya pernah membaca sebuah buku tentang seorang pendeta di Jerman pada masa Nazi yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Nah, Bonhoeffer ini walaupun dia adalah seorang Jerman, ia begitu berani. Dia adalah pendeta tapi dia juga menjadi spy atau mata-mata di masa perang tersebut. Sebagai orang Jerman, dia berani menentang kebijakan-kebijakan dari Hitler pada masa itu yang menentang orang Yahudi. Sampai akhir hidupnya, ia mati dieksekusi, digantung, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara, ketika membaca, mendengar kisah seperti itu, pasti ada sedikit banyak perasaan kagum kita terhadap orang-orang seperti itu. Wow, kok bisa ya? Hebat sekali. Kenapa mereka bisa begitu rela memberikan hidupnya? Mereka bisa begitu giat melayani Tuhan, bahkan mati bagi Tuhan. Dan ketika kita menilik dan melihat diri kita sendiri, kita bertanya, kenapa ya saya kok nggak bisa seperti itu? Kenapa saya bangun pagi saja susah? Kenapa saya baca Alkitab suka lupa? Bagaimana mungkin saya bisa seperti orang-orang seperti itu? Saudara sekalian, apakah mereka memang lebih istimewa? Apakah mereka memang terpilih oleh Tuhan, begitu istimewa di mata Tuhan, sehingga dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa? Bagaimana dengan kita? Saudara sekalian, di khotbah pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat kisah hidup seorang nabi di Perjanjian Lama yang bernama Nabi Yesaya. Yesaya adalah salah satu nabi yang paling besar di Perjanjian Lama. Dia begitu terkenal. Dan Yesaya diutus oleh Tuhan sebagai seorang nabi menjalankan sebuah misi yang sangat sulit di tengah bangsa Israel yang begitu bebal dan menentang Tuhan. Dan Yesaya juga adalah seorang nabi yang terkenal dengan ucapannya yang tadi sudah kita baca, begitu confident, begitu luar biasa, ini aku Tuhan, utus aku. Nah, saudara sekalian, siapakah Yesaya ini? Mengapa dia bisa begitu pedenya berkata seperti itu, saudara? Mari kita lihat, kita cari tahu mengapa. Dari bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Apabila saudara punya Alkitab, boleh dibuka ke sana. Sedikit konteks akan membantu kita. Pada masa pelayanan Nabi Yesaya, di Perjanjian Lama, bangsa Israel pada saat itu sedang berada di kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Mereka telah terpecah menjadi dua kerajaan. Di utara bangsa Israel dan di selatan dikenal sebagai bangsa Yehuda. Nah, saudara perhatikan di ayat 1, di sana dikatakan bahwa itu adalah tahun matinya Raja Uzia. Nah, siapakah Uzia ini? Di 2 Tawarik 26 dia dicatat sebagai salah seorang raja di Yehuda di selatan yang paling sukses. Dia berhasil membuat bangsa Yehuda menjadi bangsa yang makmur. Orang-orang Israel pada saat itu hidup dengan nyaman, kaya. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka melupakan Tuhan. Begitu bobrok hidupnya, kehidupan moral bangsa Israel pada saat itu. Terjadi kesenjangan sosial yang begitu besar. Pemimpin-pemimpin agama begitu korup. Terjadi banyak sekali ketidakadilan sosial di dalam masyarakat Yahudi pada saat itu.
Nah, saudara bayangkan di konteks seperti itulah Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk bernubuat kepada bangsa Yehuda akan datangnya penghakiman. Kalau saudara baca dari Yesaya pasal 2 sampai ke 5, di sana dicatat berulang kali Yesaya memberitahu mereka, bertobat, bertobat. Tapi bangsa Israel terus-menerus berkata, tidak mau dengar, pergi. Nah, kalau saya jadi Nabi Yesaya ya, saya pasti bilang, ya udahlah, bohwat gitu ya. Saya menyerah. Apa yang terjadi dengan Yesaya? Nah, sesuatu menarik terjadi ketika kita masuk ke pasal ke-6, bagian yang tadi saja kita baca. Sebuah perubahan radikal terjadi. Memberikan pengharapan kepada Yesaya, memberikan pengharapan kepada bangsa Israel yang sudah begitu hopeless, dan memberikan satu pengharapan kepada kita pada pagi hari ini. Apa itu saudara? Jawabannya adalah karena Yesaya telah melihat, telah mengalami, dan ia meresponi kekudusan Allah. Apa maksudnya? Mari kita perhatikan satu persatu. Dari ayat 1 sampai 5, saudara, di sini Yesaya melihat kekudusan Allah. Di 5 ayat pertama ini yang tadi telah dibaca, perhatikan ada satu event istimewa yang terjadi. Dikatakan Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan. Apa yang dia lihat? Ia melihat Tuhan semesta alam duduk di atas tahtanya yang tinggi, dan dikatakan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Satu gambaran, satu visi yang begitu luar biasa. Dan bukan hanya itu, dikatakan para serafim. Apa itu serafim? Serafim adalah makhluk surgawi atau malaikat yang secara harafiah atau literal berarti terbakar, berapi-api. Ada berapa banyak tidak dikatakan di sini, tapi kalau saudara baca Wahyu pasal ke-5, ketika Yohanes mendapatkan visi yang sama, Yohanes mencatat dia melihat beribu-ribu malaikat mengelilingi tahta Allah yang maha tinggi. Nah, saya bisa bayangkan ya, mungkin saya bisa tutup mata, bayangkan kalau kita jadi Yesaya. Di tengah penglihatan yang begitu mengerikan, Tuhan semesta alam datang, ribuan malaikat yang berapi-api mengelilingi dia, dan juga dikatakan di sana, mereka berseru satu kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, saudara, mengapa? Lalu dikatakan malaikat itu memiliki 6 sayap dan dipakai 4 dari sayap itu untuk menutupi wajah mereka dan kaki mereka. Dan lalu dikatakan para malaikat itu bersahut-sahutan satu dengan yang lain. Bayangkan ya, ribuan malaikat bersahut-sahutan dan berkata, kudus, kudus, kudus. Diulangi 3 kali. Kenapa saudara? Malaikat ingin menyatakan kepada Yesaya, siapa Tuhan Allah yang ada di depan mata Yesaya. Kudus, 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 3 kali menekankan bahwa Allah kita itu berbeda dengan siapapun atau apapun juga. Bukan hanya dalam kuasa dan kemuliaannya, tapi Allah kita berbeda karena kekudusannya. Begitu agung dan mulia kekudusannya sehingga malaikat sekalipun, makhluk surgawi itu harus menutup wajah mereka. Tidak bisa memandang kemuliaan Allah. Dan hanya bisa dengan mulut mereka berseru, lihatlah Allah yang kudus ini. Dikatakan ya, kalau saudara perhatikan ayat keempat, begitu kencangnya seruan mereka sampai bait Allah pun bergetar. Katanya kalau saudara mungkin pernah pergi ke konser atau satu ruangan di mana ada ribuan orang, suara itu membuat ruangan itu bergetar. Seperti itu jugalah visi yang diterima oleh Yesaya. Ruangan itu bergetar dan penuh dengan asap. Mungkin karena berapi-api ya. Jadi saudara bisa bayangkan bait Allah penuh dengan asap dan bergetar. Itulah perasaan yang dilihat dan dirasakan oleh Yesaya. Nah, saya ingin bertanya, pernahkah saudara bertemu mungkin dengan seseorang yang membuatmu takut dan gentar ketika bertemu mereka?
Nah, saya bukan berkata ketemu orang yang mungkin besar, lalu tatoan, ada bekas luka gitu ya, kita takut. Tapi seseorang yang ketika kita bertemu, kita tahu, I'm in a big trouble. Aku tidak berani bertemu dengan mereka. Ini saya berikan ilustrasi ya, seperti bayangkan ada anak kecil yang ditinggal mamanya di rumah bilang, mama mau pergi bentar, jangan berantakin rumah. Nah, lo anak kecil itu, ini bukan cerita pribadi ya. Anak kecil itu lalu mengambil satu bola sepak bola dan berpikir, kayaknya main bola di rumah enak juga ya. Lalu dia menendang bola itu dengan kencang, seperti Cristiano Ronaldo. Dan bola itu menghantam guci kesayangan mamanya. Boom! Dan di saat yang sama terdengar bunyi mobil parkir. Pip, pip, pintu terbuka dan mamanya membuka pintunya. Atau mungkin saudara pernah di dalam situasi di mana saudara sedang bergosip tentang orang lain. Saudara menertawakan mereka dengan semangat. Dan saudara sadar orangnya ada di belakang saudara. Atau mungkin saudara pernah melakukan sesuatu. Ada rahasia besar yang saudara telah simpan dan kunci erat-erat dalam kehidupan ini. Tapi suatu hari rahasia tersebut terbuka dan diketahui oleh banyak orang. Dalam situasi seperti itu saudara, apa yang ingin kita lakukan? Tidak bisa membela diri, tidak bisa kabur. Satu-satunya hal yang kita ingin lakukan adalah kita ingin menghilang. Saya malu, saya takut, saya ingin menyembunyikan diri, menutup wajah mereka. Kalau bisa, tidak ada yang bisa melihat saya. Lalu saya bayangkan seperti itulah di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Yesaya merasakan perasaan yang sama. Ia sadar akan keberdosaannya. Perhatikan di ayat 5 katanya. Celakalah aku binasa sebab aku orang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah orang-orang bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Sama seperti para malaikat, Yesaya telah melihat Tuhan semesta alam. Tapi berbeda dengan malaikat, Yesaya tidak bisa menutup wajahnya. Berbeda dengan malaikat, dia tidak bisa memuji dan memuliakan Allah seperti para malaikat. Saudara, Yesaya bukannya tidak mau untuk berkata-kata dan memuji Tuhan, tapi dia tidak sanggup. Kenapa? Karena dia sadar dia adalah seseorang yang tidak pantas. Segala pujian yang dia ingin coba naikkan, dia sadar hanya akan terdengar seperti omong kosong belaka. Penuh kemunafikan, penuh kebohongan. Sehingga satu hal yang dia bisa berkata adalah, celakalah aku, karena aku orang yang najis bibir. Dan dia sadar, sebenarnya dia tidak jauh berbeda dengan orang-orang Israel lainnya pada saat itu. Nah, saudara sekalian, sebelum kita melihat bagian selanjutnya dari visi Yesaya, saya mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merefleksikan bagian ini bagi kita. Bagian pertama dari visi Yesaya mengajak kita sekarang untuk merenungkan satu hal. Saudara sekalian, bagaimana selama ini kita memandang kekudusan Allah di dalam hidup kita? Bagaimana selama ini kita menganggap kekudusan Allah? Saudara, apakah kita menganggap enteng siapa Tuhan Allah kita? Sadarkah saudara kalau Tuhan Allah yang duduk di hadapan Yesaya beribu-ribu tahun yang lalu juga adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini? Kita mungkin sering melihat Tuhan kita sebagai Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kasih. Tapi saudara sekalian, apakah kita lupa bahwa Dia adalah Allah yang kudus?
Kudus, kudus, kudus. Suci, suci, suci. Itu adalah chorus yang terus dinyanyikan oleh para malaikat untuk mengingatkan manusia siapa kita di hadapan Tuhan. Dari pagi hari ini, saudara, kita refleksikan ketika kita datang ke gereja, ketika kita dengan semangat memuji, memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Saudara, mari kita tilik isi hati kita. Apakah kita sadar siapa Tuhan Allah yang kita sembah? Ya Tuhan yang kudus. Segala isi kehidupan kita, baik yang terlihat di luar ataupun di dalam, itu terbuka dengan jelas di mata Tuhan Allah kita. Dan seperti Yesaya, respons yang sepatutnya terjadi ketika kita bertemu dengan Tuhan Allah kita adalah kita datang dengan takut dan gentar. Karena keberdosaan dan ketidaklayakan kita. So, seringkali kita jatuh ke kesalahan di mana kita berpikir, itu kan masalah Tuhan. Dia nggak mau terima aku apa adanya. Mungkin Tuhan jijik dengan manusia yang berdosa. Makanya dia tidak bisa bertemu dengan kita. Bukan, saudara. Kekudusan Allah itu bukan masalah Tuhan. Itu masalah kita. Karena manusia yang berdosa tidak sanggup untuk menghadap Tuhan Allah yang Maha Kudus. Mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi dengan diri Yesaya. Dari ayat 6 sampai ke 7. Sampai ayat ke-5, kita sadar bahwa Yesaya melihat seluruh hidupnya itu terbuka di hadapan Tuhan. Dia tidak berkutik dan dia tahu dia akan binasa. Saya perhatikan, menarik sekali, Yesaya bahkan tidak berani meminta ampun kepada Tuhan. Dia sudah begitu desperate di dalam pikirannya, penghakiman dan penghukuman itulah yang sepatutnya ia dapatkan. Dia bahkan tidak berani meminta ampun kepada Tuhan. Tapi di bagian selanjutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayangkan di tengah ketakutan Yesaya, di balik kepulan asap dan seruan para malaikat, dikatakan, datanglah seorang serafim, mengambil bara dengan sepit itu seperti capitan ya. Dari mana? Kemungkinan bara itu dari mesbah korban bakaran di Bait Allah. Bara itu diambil dan dikatakan yang menyentuhkan bara itu ke bibir Yesaya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya ketika membaca ini membayangkannya saja sudah mengerikan ya. Yang pernah kita mungkin nggak sengaja nyentuh permukaan yang panas, mungkin knalpot motor atau saudara yang masak nggak sengaja megang panci, saudara tahu betapa sakitnya rasa panas itu ketika disentuhkan ke tubuh kita. Nah, saudara bayangkan di sini, bara yang merah menyala itu diambil oleh malaikat dan disentuhkan ke bibir Yesaya. Apakah ini sebuah hukuman bagi Yesaya? Perhatikan di ayat ke-7, sesuatu yang tidak disangka terjadi di sini. Malaikat itu berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara sekalian, api bara yang menyala itu ternyata tidak membawa penghakiman bagi Yesaya, tapi membawa pengampunan dosa. Di hadapan Tuhan Allah yang kudus, Yesaya yang berdosa ini tidak dihakimi, tapi diampuni. Dari kotor, dari najis, menjadi bersih, menjadi kudus di hadapan Allah. Kekudusan Allah tidak mencelakakan Yesaya, tapi justru melingkupinya. Saudara kembali ke kisah anak kecil tadi yang menendang bola. Ini saudara bayangkan, seperti anak kecil tersebut begitu gemetaran dan takut mamanya pulang membuka pintu, dia sudah menutup mata, telinga, berharap siap diomelin, siap dihukum.
Tapi apa yang terjadi? Bukan amarah yang dia terima. Bukan pukulan yang ia terima. Tapi pelukan penuh kasih sayang. Seperti itu jugalah kelegaan yang dirasakan oleh Yesaya pada saat itu. Karena anugerah Tuhan yang begitu besar melingkupi Yesaya. Ada kelegaan, ada damai sejahtera yang dirasakan olehnya. Saudara sekalian, tahukah kita pagi hari ini bahwa anugerah yang sama juga ditawarkan oleh Tuhan Allah kita kepada setiap dari kita. Kita tidak jauh berbeda dengan Yesaya. Setiap dari kita sebagai manusia, kita hidup di dalam dosa dan suatu hari kita akan mati di dalam dosa. Dan suatu hari kelak kita juga harus menghadap Tuhan semesta alam itu. Pertanyaannya saudara, apakah engkau siap berdiri menghadap Tuhan Allah yang kudus dan mempertanggungjawabkan segala hidupmu di hadapannya? Saudara sekalian, apabila kita mengandalkan diri sendiri, percayalah kita tidak bisa. Yesaya yang seorang nabi, dia tidak bisa. Sama seperti Yesaya, kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita akan tenggelam di dalam badai keberdosaan kita. Semakin kita berusaha mengandalkan diri kita sendiri, membenarkan diri kita, semakin jauh kita di hadapan Tuhan yang kudus. Seperti itulah siklus kehidupan manusia di dalam dosa. Kita lahir di dalam dosa, kita hidup di dalam dosa, dan kita mati di dalam dosa. Siklus ini terus terjadi, kecuali Tuhan kita sendiri yang beranugerah mengulurkan tangannya, menolong kita. Seperti apa yang Tuhan Allah lakukan kepada Yesaya, menyelamatkan dia, mengampuni, membenarkan, dan menguduskan Yesaya. Tuhan Allah juga menawarkan jalan keselamatan kepada kita. Serabara dari altar korban bakaran yang menyentuh bibir Yesaya, itu adalah suatu bayang-bayang dari jalan pengudusan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, umat manusia. Ketika sang anak domba Allah, Tuhan Yesus sendiri, datang dan menanggung penghakiman bagi umat manusia di atas kayu salib. Ia menjadi korban yang dipersembahkan di atas mezbah, menjadi korban Paskah bagi kita. Supaya apa saudara? Saya dan saudara, kita manusia yang berdosa ini, ketika menghadap kekudusan Allah, kita tidak harus datang dengan gemetar, dengan takut dan gentar. Kita tidak harus datang dengan rasa malu atas segala kehidupan kita. Tapi kita bisa datang dengan satu kepastian, bahwa kekudusan Allah tidak menghakimiku, tapi melingkupiku. Api penghukuman yang seharusnya membakar kita, bagi orang percaya, telah menjadi api Roh Kudus yang memurnikan kita, menguduskan kita, agar kita bisa bekerja bagi Tuhan. Saudara, Yesaya mengalami betapa luar biasanya anugerah Tuhan baginya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sadar anugerah Tuhan begitu besar bagi kita? Poin terakhir dari ayat 8-13. Perhatikan, Yesaya lalu meresponi kekudusan Allah. Saudara sekalian, kisah Nabi Yesaya tidak berakhir di sini. Karena pengudusan Yesaya itu bukanlah tanpa tujuan. Perhatikan di ayat 8, pertama kalinya suara Tuhan terdengar di bagian ini. Tuhan Allah berseru, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?"
Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, menarik sekali di bagian ini, pengutusan Yesaya itu bukan paksaan. Jelas bukan paksaan. Tapi suatu tawaran dari Tuhan yang dengan tanpa ragu dijawab oleh Yesaya. Ini aku Tuhan, aku di sini, utus aku. Salah seorang penafsir Alkitab bernama John Oswald berkata, seringkali banyak khotbah Yesaya pasal 6 itu berhenti di ayat 8. Kenapa? Karena kita sering lupa kalau pengudusan Allah itu memiliki tujuan, yaitu pengutusan. Kita bukan dikuduskan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah untuk apa? Supaya kita bisa hidup sesuka kita. Kita bukan dibenarkan oleh Allah untuk empower kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang kita mau di dunia ini. Tapi kita dikuduskan oleh Allah dengan satu tujuan khusus, diutus oleh Allah, memberitakan suara Tuhan kepada dunia ini. Yesaya diberikan sebuah berita. Saudara perhatikan di ayat 9-13. Sebuah berita yang sebenarnya sangat sulit untuk diberitakan. Kita tidak akan bahas secara mendetail, tapi kalau kita baca, kita harus mengerti mengapa ini suatu berita yang sangat sulit. Karena Yesaya harus memberitakan kepada bangsa Israel suatu berita penghakiman. Tidak mengenakan. Bahwa bangsa Israel itu hatinya bebal. Telinganya berat. Mata yang selalu tertutup terhadap suara Tuhan. Dan oleh karena itu, penghakiman akan datang. Saudara, tidak ada orang yang suka menjadi pemberita kabar buruk. Saya yakin saudara juga tidak suka. Mungkin yang kalau kerja jadi HRD di perusahaan, salah satu tugas paling susah itu adalah memberitahu seseorang, sorry, kontrak kerjamu harus diputus. Saudara, satu hal yang paling sulit adalah kita harus menelpon seseorang dan mengatakan, telah terjadi kecelakaan. Suatu hal yang begitu sulit ketika kita harus berkata kepada seseorang, bisnismu bangkrut. Saudara, tidak ada orang yang mau menjadi pemberita kabar buruk. Begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen, kita enggan, kita tidak mau berkata kepada seseorang bahwa mereka berdosa. Tidak ada yang senang berdiri di sini dan membuat hati orang semakin tidak enak begitu selesai pulang gereja. Kita lebih memilih kata-kata yang mendorong. Kita lebih memilih kata-kata yang menyenangkan. Tapi pertanyaannya saudara, mengapa Yesaya diberikan tugas seperti itu? Kenapa dia harus memberikan berita yang begitu tidak mengenakan bagi bangsa Israel? Jawabannya saudara, karena Tuhan Allah ingin bangsa Israel sadar situasi dan kebobrokan mereka. Kabar buruk itu harus mereka dengar supaya mereka mengerti kabar baik yang akan datang itu. Ketika Yesaya memberitakan bahwa penghakiman akan datang, bahwa bangsa Israel itu seperti pohon-pohon di hutan yang siap untuk dibabat dan ditebang karena keberdosaan mereka, perhatikan di akhir ayat 13. Saya akan bacakan, disinilah kita bisa menemukan secercah harapan di dalam berita Yesaya. Saya akan bacakan ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Saudara, berita yang disampaikan oleh Yesaya itu seperti pedang bermata dua bagi bangsa Israel. Tuhan mau agar mereka terlebih dahulu menyadari kebobrokan mereka, keberdosaan mereka, supaya mereka memandang kepada pengharapan yang akan datang itu. Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita pikirkan, bukankah demikian juga dengan Injil
yang kita miliki saat ini. Di satu sisi memang benar Injil adalah berita sukacita, kabar baik. Tapi pernahkah kita bertanya, kalau Injil itu begitu baik, mengapa seringkali banyak orang yang tidak mau menerimanya? Mengapa seringkali banyak orang yang mengabaikan kabar baik itu? Jawabannya saudara, mungkin karena seringkali kita tidak memberitakan aspek sebaliknya dari Injil itu. Suatu realita bahwa apabila kita terus-menerus hidup di dalam dosa, kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan binasa. Suatu realita bahwa apabila kita menolak Injil tersebut, suatu hari kelak kita harus memandang kekudusan Allah. Siapkah kita? Saudara sekalian, Injil kekristenan itu lebih daripada ajakan kepada seseorang untuk menjadi anggota gereja. Injil kekristenan itu lebih daripada mengajak seseorang masuk ke dalam sebuah komunitas yang positif dan membangun. Atau memiliki hidup yang diberkati. Atau tempat untuk bisa berkarya, bisa main musik, bisa menyanyi. Atau tempat di mana saudara memiliki saudara-saudari seiman yang baik, saling memperhatikan. Semuanya itu adalah hal yang baik, tapi itu bukan esensi dari kabar baik Injil tersebut. Keindahan dari Injil kekristenan hanya akan nyata ketika kita sadar terlebih dahulu bahwa kita adalah manusia yang berdosa, pantas dihukum oleh Tuhan, tidak berdaya, dan kita mendapatkan jalan keselamatan di dalam anugerah Tuhan. Di mana Tuhan menawarkan pengampunan bagi siapapun yang mau datang kepadanya. Bahwa kekudusan Tuhan tidak harus menghakimi kamu. Tapi kekudusan Tuhan itu melingkupi diri kita. Saudara, di akhir khotbah ini saya mengajak kita untuk memikirkan apa implikasi dari perikop firman Tuhan hari ini bagi kita. Kita telah melihat kisah pengutusan dari seorang nabi bernama Yesaya yang begitu relevan bagi kita. Saudara, orang Israel pada saat itu masih menantikan hari datangnya tunas yang kudus itu untuk tumbuh. Tapi tahukah kita bahwa sebagai orang Kristen sekarang ini, kita telah melihat sepenuhnya penggenapan dari anugerah, dari janji anugerah Tuhan. Bukan lagi hanya bangsa Israel, orang-orang terpilih seperti Yesaya, yang bisa menerima pengudusan itu. Tapi karena Tuhan Yesus, setiap dari kita bisa dan telah menerima pengudusan itu. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini. Di atas kayu salib. Dengan kematiannya. Dia membenarkan kita yang salah. Dia menguduskan kita yang najis. Melalui pengorbanannya. Kekudusan Allah melingkupi kita. Dan sama seperti Yesaya. Ingat, pengudusan Allah itu bukan tanpa tujuan. Tapi kita dikuduskan supaya kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil tersebut. Nah, saudara sekalian, ini bukan berarti setiap dari kita harus meninggalkan pekerjaan kita, sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Walaupun tentu saja kita perlu lebih banyak lagi orang yang mau memberikan diri menjadi hamba Tuhan. Tapi pengutusan dari Tuhan adalah panggilan bagi kita setiap orang yang percaya untuk menghidupi kebenaran Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Melayani Tuhan di gereja, di tempat kerja saudara, di tengah keluarga, dimanapun saudara berada, sebagai orang Kristen, kita diutus oleh Tuhan. Melalui kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi terang di dunia yang gelap.
Dan seperti Yesaya, menjadi mulut, menjadi toa. Mungkin gak ada yang tahu toa. Loudspeaker bagi kebenaran Tuhan. Apakah ini sulit, saudara? Tentu saja sulit. Tapi saudara harus ingat, Tuhan bisa kembali kapan saja. Kita tidak tahu. Bisa jadi malam ini. Bisa jadi besok. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, 10 tahun lagi kita tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Allah yang dilihat oleh Yesaya, suatu hari kelak juga akan datang menghampiri kita. Tidak ada yang suka menjadi pembawa kabar buruk. Saya rasa saudara tidak suka, saya juga tidak suka. Seringkali saya merasa takut, tidak enakan. Bagaimana kalau saya memberitakan ini, saya terkesan tidak toleran. Bagaimana kalau saya membuat orang tersinggung, dan lain sebagainya. Bagaimana mereka melihat saya sebagai orang yang aneh. Banyak hal yang menjadi kekhawatiran kita. Tapi ingat saudara, seperti Nabi Yesaya, kabar buruk itu seringkali harus diberitakan supaya orang mengerti mengapa Injil itu begitu indah, begitu baik. Yesaya menyadari hal ini. Dan oleh karena itu, dia bisa mengangkat tangannya dan berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." So, di akhir khotbah ini, izinkan saya bertanya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mengikuti Tuhan, apa yang masih menghalangimu untuk berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku"? So, mungkin di dalam hati kita berpikir, ini masalah kemampuan. Saya tidak bisa Tuhan. Mungkin kita berpikir ini masalah keterampilan. Saya harus sekolah dulu Tuhan, saya harus belajar dulu. Atau mungkin kita berpikir ini masalah kesempatan. Saya tidak diberikan kesempatan Tuhan. Bukan saya, jangan saya, orang lain saja. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pengutusan itu bukan masalah kemampuan. Tapi masalah kemauan kita. Bagaimana kita meresponi Tuhan Allah yang telah menguduskan kita. Pagi ini saya mengajak saudara, apabila saudara bergumul dengan hal ini, berdoalah. Mintalah pada Tuhan agar Tuhan menilik isi hati kita. Bagaimana selama ini kita memandang kekudusan Allah? Bagaimana selama ini kita mensyukuri anugerah yang kita terima? Dan bagaimana selama ini kita meresponi pengutusan dari Tuhan? Percayalah, anugerah Tuhan yang menguduskan dan mengutus Yesaya juga adalah anugerah yang sama, yang menguduskan kita dan mengutus kita untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Maukah saudara berkata, "Ini aku Tuhan, utus aku." Di tengah keluargaku, di tempat kerjaku, di gerejaku, di Gading Serpong, di Jakarta, di Indonesia, kemanapun juga. Ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami menghadap Engkau sebagai manusia yang berdosa. Sebagai manusia yang tidak layak untuk memandang kekudusan-Mu. Tapi kami bersyukur Tuhan, kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus memberikan dirinya bagi setiap kami. Kami tidak harus lagi takut menghadap Engkau.
Kami tidak harus lagi menanggung hukuman atas semua dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Tapi kami diberikan sebuah anugerah, bahkan diberikan sebuah kesempatan untuk membagikan kabar baik bagi orang lain. Pagi ini setiap kami Tuhan datang, kami meminta Engkau menilik ulang hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh telah menyadari anugerah yang menguduskan itu. Kami berdoa Tuhan, di tengah kelemahan kami, ketidakmampuan kami untuk berbicara, berikan kami kemauan untuk berkata, Tuhan, ini aku, utus aku, pakai aku dengan segala kelemahanku, agar berita anugerah ini bisa diterima oleh banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin.